Medan, ada sebuah kedai yang menghabiskan lebih dari 100 kg daging dalam sehari untuk membuat shawarma. Itu loh, hidangan khas Timur Tengah, fams. Gimana nggak diserbu sama pelanggan? Udah enak, harganya juga terjangkau. Cuma sekitar Rp15.000 saja. Asik nggak tuh? Wah, memang ya. Makanan apapun, kalau dimasak dengan cara dibakar kayak gini, emang nggak pernah salah, fams. Apalagi kalau daging-dagian gini. Bau dagingnya harum berbalut aroma bumbu rempah. Bentuk dan warnanya juga menggoda banget. Otomatis bikin lapar, fams. Di tengah kota Medan, ada nih makanan yang bisa langsung bikin lidah bergoyang. Pantesan, makanan ini sering viral dan seliweran di FYP aplikasi anak muda kekinian. Santai dong, Bang. Jangan mentang-mentang bisa kasih murah. Jualannya pakai pedang kayak gini. Wait, ini bukan kebab ya, fams. Ini nih yang harus diluruskan. Makanan yang biasanya dibungkus dengan roti pita ini, nama aslinya adalah shawarma. Gini deh, biar makin abdol ya. Kita samperin di salah satu kedainya yang terletak di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Medan. Oh iya, jangan kesini pas pagi-pagi buta ya. Maklum, makanan ini termasuk jajanan kaki lima yang baru bisa didapatkan di atas jam 3 sore. Yang membedakan antara kebab dan shawarma adalah cara masak daging ini, fams. Disebut dengan shawarma karena kata ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memutar. Kata ini mengacu pada kerucut besar yang berputar untuk memasak daging. Sebenarnya alat ini berbentuk tegak, fams, tapi biar nyeleneh dan terkesan out of the box, dibuat rebah kayak gini. Sebelum masuk ke proses pembakaran, dagingnya harus melewati proses marinasi kurang lebih 1-2 hari. Rasa yang nikmat ternyata berasal dari campuran bumbu berbahan dasar yogurt atau cuka dan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan masih banyak lagi. Sama seperti daging rendang, konon katanya, fams, makin banyak rempah-rempah yang digunakan, rasanya jadi makin sedap, fams. Setuju kan kalau makanan dari tanah Arab lebih terkenal sama daging kambing? Meskipun yang satu ini pakai daging ayam, pemilik kedai menambahkan lemak kambing di atas arang biar ada sensasi makanan Arab banget. Bisa aja ya kepikiran hal kayak gini. Kalau kebab sendiri, dagingnya nggak pakai rempah dan daging mentahnya digoreng pada wajan datar tanpa perlu dibakar. Tenang ya, fams, abangnya nggak ngajakin berantem kok. Di negara aslinya, daging shawarma emang dipotong tipis-tipis menggunakan pedang. Tapi kalau pesanan lagi banyak-banyaknya, pakai pedang kayak gini jadi bikin antrian makin mengular, fams. Makanya mereka udah pakai alat pemotong khusus yang menggunakan tenaga mesin. Kedai yang sudah ada sejak tahun 2019 ini emang terkenal punya antrian yang nggak biasa, fams. Makanya sekarang mereka punya 2 cabang lain yang terletak di Jalan Setiabudi, Kota Medan. Yang bikin rasanya otentik karena penjualnya pun ternyata orang asli keturunan Arab Saudi. Makanya racikan rempah khusus khas Arab juga jadi pembeda dan sulit ditiru para pedagang lainnya. Ada perbedaan mencolok dari penyajian shawarma dan kebab. Kalau kebab versi Turki alias negara aslinya disajikan dalam bentuk tusuk sate, langsung di atas piring dengan roti naan. Kalau shawarma disajikan dalam bentuk gulungan roti pita dan mirip sama kulit tortilla, dan siap dibawa sebagai makanan kaki lima. Belum selesai, untuk memastikan kulitnya matang dengan sempurna, gulungan ini dipanggang sebentar aja, sampai kulit rotinya berwarna kecoklatan. Nah, ada satu lagi nih yang bikin berbeda dengan kebab. Biasanya, shawarma disajikan dengan kentang goreng. Dalam sehari, kedai viral ini bisa menghabiskan 100 kg daging loh, fams. Bukan cuma daging ayam aja, mereka juga punya daging sapi, domba, atau kambing. Kai, ada kebakaran, Kai. Wah, sepertinya situasinya gawat nih, fams. Ada kebakaran. Tapi tenang, kenalin nih. Ada kakek tangguh, namanya kakek atau Kai Untung. Kai Untung adalah salah satu legenda hidup relawan pemadam kebakaran swadaya di Banjarmasin ini. Padahal usianya kini usia senja, tidak menghalangi pria bernama Untung Nur ini untuk menghadapi si jago merah. Tahu nggak, fams? Selain dikenal sebagai sebutan kota 1000 sungai, Banjarmasin juga dikenal sebagai kota 1000 pemadam kebakaran loh. Nama ini bahkan sudah dapat pengakuan dari MURI alias Museum Rekor Nasional Indonesia. Sebagian besar pemadam kebakaran ini ternyata adalah pemadam kebakaran swadaya alias relawan dari masyarakat loh.
Ketertarikan Kai Untung kepada dunia pemadaman bermula ketika dia melihat ada rumah seorang warga yang terbakar. Kala itu, Kai Untung tengah menjadi pengemudi ojek. Usai mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, Kai Untung yang melihat kobaran api masih besar langsung terdorong untuk turun dan membantu proses pemadaman. Sejak itulah, Kai Untung Nur terpikir untuk mendirikan unit pemadam kebakaran sendiri. Perlahan tapi pasti, dengan restu sang istri, Kai Untung mengumpulkan uang untuk membeli berbagai peralatan pemadam kebakaran, termasuk juga armada ambulans yang juga merangkap sebagai mobil pemadam kebakaran. Berhasil ia beli kemudian. Sejak saat itu, fams, kendaraan pemadam kebakaran milik Kai terus membantu memadamkan proses kebakaran. Selain digunakan untuk memadamkan api, armada Kai dan rekannya juga kerap digunakan untuk membantu penanganan kecelakaan di jalan. Kai Nur dan rekan relawan PMK Penjelajah Melanglang Buana untuk membantu semampu mereka, tanpa mengharapkan timbal balik dari orang-orang yang telah mereka bantu. Namun, untuk berbagai bantuan yang diberikannya itu, Kai dan teman-teman tidak memasang tarif khusus. Telah menolong seseorang yang ada musibah apa saja pokoknya. Saya hanya, kalau saya sudah bisa membantu, saya legowo. Nggak ada mau minta apapun, nggak ada. Wah, fix sih. Kai Untung dan rekan-rekannya ini sungguh mulia. Ya, fams? Fams, kebakaran memang menjadi momok bagi kita semua. Jangan sampai deh kita terkena musibah yang bisa merugikan ini. Nih, ada tipsnya nih. Langsung dari Bapak pemadamnya. Simak tips dari Pak Isyal ya. Tips mencegah kebakaran rumah setelah ditinggal pergi. 1. Bila tercium bau gas, jangan menyalakan atau mematikan saklar lampu. Karena hal ini dapat menimbulkan percikan atau panas yang dapat menyebabkan kebakaran. Kedua, lepaskan regulator dari tabung gas. Ketiga, buka pintu, jendela, atau ventilasi lainnya supaya gas keluar dari dalam ruangan. Keempat, bawa tabung gas keluar ruangan ke tempat yang terbuka. Semoga tips kali ini dapat bermanfaat. Salam Yuda Bramajaya. Fams, kalau bisa mengelolanya dengan baik, sebenarnya api sangat penting bagi kehidupan manusia. Api memiliki banyak peran dalam kehidupan, diantaranya sebagai sumber cahaya, sumber energi, pembersihan hutan, membunuh bakteri seperti saat memasak makanan. Dan satu lagi nih, api bisa juga menambah rasa dan aroma berbagai masakan dibuat manusia. Seperti yang satu ini nih, Fams. Ngomong-ngomong, setuju gak sih orang Indonesia suka banget sama makanan pedas? Yang satu ini gak cuma pedas ya, tapi membakar. Coba ini sambal gaminya. Sambal gami itu adalah istilah untuk menyebut atau sambal yang dimasak di cobek. Emang hits beberapa tahun ini, Fams. Nama warungnya Sambal Bakar Mang Asep, berada di bilangan daerah Pekayon Raya, Kota Bekasi. Warung yang satu ini emang baru jualan selama 1 tahun, tapi lihat ya, Fams, yang makan di sini selalu rame. Antriannya, udah kayak ngantri BBM aja nih. Kalau makan di warung ini, kita bisa langsung nontonin atraksi masak di sambal cobeknya. Seru banget gak sih? Pilihan sambal di sini ada 2, Fams, sambal ijo dan sambal gami. Lauknya macam-macam juga dong. Mulai dari ikan nila, cumi, ayam, sampai iga. Ada semuanya. Bikin sambal gami ini mudah dan sederhana kok. Pertama, tumis bawang bombay dan tomat di atas cobek. Lanjut, tinggal campurin sambal uleknya deh. Kalau sambalnya udah matang, masukin lauknya. Nggak perlu dimasak lama, soalnya lauk di sini udah digoreng duluan, Fams. Mantap! Ini baru namanya pencinta pedas. Sambalnya secobek gitu. Bayangin deh, makan sambalnya fresh from the cobek, pakai nasi hangat dan juga lauk yang endulita. Top markotop deh. Salah satu lauk yang disaranin di sini lele gorengnya nih. Digoreng super garing di luar, tapi berlemak dan lembut di dalam. Lihat aja tuh, gampang banget diambilnya. Sambal gami, oke banget.
Kalau pesan sambal hijaunya, juga nggak kalah kecewa kok. Ini bisa jadi pilihan buat yang nggak kuat makan pedas, fams. Pasangan yang cocok banget nih buat sambal hijaunya, ya iga penyet. Tekstur kenyalnya nggak bakal kerasa alot kok. Lihat deh tuh, lembut banget pas digigit. Otomatis copot dari iganya. Gimana? Ngiler nggak tuh? Harga menu-menu di sini juga terjangkau kok. Mulai dari 15.000 sampai 40.000 doang. Fems, kalau ngeliat mobil pemadam kebakaran yang lewat, segera minggir ya. Kalian harus memberikan kesempatan untuk bisa jalan lebih dahulu kepada penakluk si jago merah ini, agar mereka cepat sampai ke tempat terjadinya kebakaran. Jangan malah santai-santai di depannya ya. Yap, yang jadi masalah utama saat terjadi kebakaran adalah kemacetan, Fems. Apesnya lagi, kalau lokasi kebakarannya ada di dalam gang-gang sempit. Kalau mobil pemadam nggak bisa masuk. Alamak, Jang, susah benar. Nah, belajar dari pengalaman, petugas pemadam akhirnya punya solusi untuk mengatasi kebakaran yang lokasinya susah dijangkau oleh kendaraan roda 4. Kalau di Surabaya sendiri, punya unit bernama Walang Keke, Fems. Kendaraan 125 cc ini adalah salah satu dari 2 unit motor tempur khusus yang bisa memadamkan api di lokasi yang sempit dan padat penduduk. Dijamin, doi bisa tepat waktu datang ke lokasi kebakaran paling awal. Kelemahannya, motor ini nggak punya tangki berisi air untuk memadamkan api, Fems. Motor ini hanya dibekali selang dan pompa penyedot air untuk memanfaatkan air di rumah warga. Walang Keke punya teman yang lebih besar nih, namanya Walang Kadung. Motor sport bertenaga 250 cc ini didesain lengkap dengan peralatan pemadaman. Di jok bagian belakang ada tempat gulungan selang sepanjang 15 meter. Terus ada 2 tabung foam dengan kapasitas masing-masing 25 liter. Fems, banyak yang bilang petugas pemadam kebakaran yang sesungguhnya adalah warganya sendiri. Soalnya sebelum petugas PMK datang, warga lain berusaha menjinakkan api pertama kali. Makanya, gak bosan-bosannya petugas ini memberikan sosialisasi penanganan api biar gak makin besar. Mereka akan menjelaskan mulai bagaimana api terbentuk sampai cara untuk mengatasinya, biar apinya gak makin besar dan merembet ke perabotan, bahkan rumah-rumah di sampingnya, Fems. Yang paling sering nih, kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas yang bocor. Kalau udah mengeluarkan api kayak gini, tinggal tutup ujung selangnya aja, Fems. Terus, lepaskan selang dari tabung gasnya. Kalau apinya udah kelihatan lebih besar, jangan disiram ya. Api bisa ditutup dengan karung goni yang udah basah. Tapi ada tipsnya nih. Karung goni basah diangkat menutupi badan, sambil berjalan ke pusat api. Tutup apinya dengan cara membelakangi arah apinya. Nah, sebelum makin membesar dan apinya belum bisa padam, harus segera menghubungi pemadam kebakaran setempat ya, Fems. Cukup tekan 112 di handphone kamu. Kurang dari 7 menit, mereka akan segera tiba di lokasi kebakaran. Oh iya, kalau mau minta tolong jasa mereka, gak ada biaya sepeser pun. Alias gratis, tis. Fems, kalau arang biasanya akrab sama api ya. Arang sih biasanya sering kita manfaatkan untuk memanggang dan memasak. Tapi tahu nggak, Fems? Ternyata ada fungsi yang ajaib dari arang. Udah tahu belum? Kalau ternyata arang bisa dipakai untuk terapi kesehatan. Iya, namanya terapi arang. Tapi tenang, Fems, kita nggak akan disuruh tidur di atas bara api kok. Tapi terapi atau pijatannya itu sambil diasapi kayak gini. Nah, buat yang punya keluhan pegel-pegel, kesemutan, dan nyeri sendi, cocok banget buat nyobain terapi arang yang unik nih. Terapi biasanya dilakukan dalam 3 tahapan, Fems. Dimulai dari bagian kaki, tangan, sampai ke badan. Sama kayak terapi lainnya, kaki jadi bagian utama untuk diterapi ya. Alasannya karena selain banyak titik syaraf vital di bagian ini, kaki juga merupakan bagian tubuh yang paling berat kerjanya, Fems. Gak cuma menopang tubuh kita seharian, tapi juga melakukan aktivitas fisik lainnya seperti berjalan sampai mengendarai kendaraan. Nah, kalau cara kerja terapi ini yaitu dengan mendekatkan area kaki ke arah arang, supaya hawa panas dari arang masuk lewat pori-pori, mengalir ke pembuluh darah hingga akhirnya ke otak, lalu ke jantung. So, jangan heran kalau efeknya nanti bagian kepala bakal keluar keringet deh. Oh iya, arang yang dipakai ini harus berasal dari pohon mahoni, Fems. Gak bisa sembarangan. Alasannya karena mahoni punya aroma yang khas, tapi juga punya gas karbon yang cocok digunakan untuk terapi. Ngomong-ngomong, walaupun tempat terapinya ini adanya di Bogor, tapi terapi arang ini asalnya dari suku Baduy loh, Fems. Nah, terapi ini sudah dipakai masyarakat suku Baduy secara turun-temurun.
karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Salah satunya mengeluarkan bisa ular. Mantep kan? Oh iya, selain pakai arang untuk media terapinya, ternyata pakai minyak kalajengking dan olahan rempah khusus juga untuk mengurut fams. Jadi buat kalian yang lagi punya keluhan asam urat, sering kesemutan atau kebas, bisa jadi alternatif terapi yang nggak biasa fams. Durasi sekali terapi sekitar 2-3 jam. Dan kalau mau hasil maksimal dengan tubuh yang bugar, lakukan tiap seminggu sekali ya fams. Kalau soal adu pedas dan aroma-aroma bakarannya sedap, yang satu ini sih boleh diadu. Legendaris banget kalau di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Ini dia fams, Mak Gogok. Si Mak udah berjualan selama 30 tahun. Dari dulu sampai sekarang. Jualannya bawa pedang. Gokil kan? Bahan utama ayam bakar ini adalah ayam kampung. Prosesnya masih tradisional ya fams. Sebelum dibakar dengan bumbu, ayam kampung ini udah diolah sedemikian rupa. Ayam yang sudah dipotong, dibakar, setelah itu baru direbus dengan bumbu. Jika sudah, baru ayam ini dibakar lagi dengan siraman bumbu yang super kental. Bumbunya pakai bumbu rujak fams, jadi beda banget sama ayam bakar yang pakai kecap. Di sini full rempah dan no kecap-kecap. Bumbu yang super kental ini berasal dari aneka rempah rahasia warisan nenek moyang Mak Gogok. Waduh, Mak Gogok ini suka main rahasia-rahasiaan sama fams semua nih. Ya, nama juga rahasia usaha. Istilahnya jadi kuncian. Hehe. Tiap beberapa menit, ayam harus dibolak-balik agar nggak gosong. Proses pembakarannya juga harus diperhatikan ya fams. Jangan sampai gosong. Jadi zong dong namanya. Ayamnya sih sebenarnya udah matang, tapi pembakaran ini diperlukan agar bumbu rujaknya makin meresap dan mendapatkan aroma asap yang kuat. Kalau makan di Mak Gogok, biasanya pesannya per ekor ya fams. Tapi jangan sedih, 1 ekor ini bisa buat makan sekeluarga. Tapi kalau makannya banyak, sendiri juga habis kok. Selain bumbu ayam bakarnya, di sini yang favorit itu adalah sambal uleknya fams. Sambal terasi tomat ini diulek manual tiap ada pesanan. Gak cuma tahu bulat aja ya, sambal Mak Gogok juga diulek dadakan. Fams, gak cuma prosesnya aja nih yang bikin lapar. Lihat nih, penataan lauk pauk ala warung Mak Gogok ini juga bikin auto ngiler. Ada ayam bakar bumbu rujak, sambal terasi, kuah bumbu rujaknya, lalapan, masih ditambah sayur lodeh. Oh iya, nasinya sebakul juga udah siap nih. Fams, ini yang dinamakan proses tidak mengkhianati hasil. Cara masaknya panjang dalam sebuah penyajian ayam bakar ini menghasilkan rasa yang luar biasa. Paduan antara ayam kampung dan rempah yang kental bikin ayam bumbu rujak Mak Gogok ini sempurna di lidah. Walaupun bumbunya udah melimpah, di sini masih disediain lagi loh ekstra bumbu rempah dalam wadah terpisah. Gak cuma olahan ayamnya aja yang panjang proses masaknya. Bumbu rujaknya ini juga dimasak hingga mengeluarkan minyak fams. Mirip bumbu rendang gitu deh. Namanya juga ayam bakar, pasti nggak akan terpisah sama sambalnya ya. Walaupun ada sambal rujak ala Mak Gogok, masih ada nih sambal terasinya yang merah merona. Menor banget deh pokoknya. Sambal terasi yang bikin dower tapi nagih ini emang bikin abisin nasi ya fams. Tapi kalau udah kepedesan, ada nih penetralnya, sayur lodeh. Sayur lodeh deso yang berisi kacang panjang dan kluhi ini juga jadi ciri khas di warung Mak Gogok fams. Walaupun judulnya lodeh deso, tapi rasanya boleh diadu sama masakan kota. Di dalam sayur lodeh ini ada kluwi. Ya, kluwi adalah sayuran mirip nangka yang udah jarang ditemui, apalagi di kota-kota besar. Makanya, kalau orang-orang luar kota datang ke warung Mak Gogok ini, berasa nostalgia ya, makan ayam bakar bumbu rujak dan sayur lodehnya. Makanya nih, buat yang penasaran, boleh loh kalau pas lagi lewat daerah Cepu Belora, mampir ke kedai Mak Gogok ini. Terbaik lah pokoknya. Kalau ngomongin patin, jangan underestimate dulu fams. Limbahnya aja diterima dengan baik di negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Wait, bukan dalam bentuk mentah ya, tapi berupa keripik berbahan kulitnya itu loh. Wah! Fams, selain dimakan dalam bentuk segar, ikan patin juga kerap diolah menjadi file. Bahkan hasil filenya udah dikirim ke berbagai negara. Jelas kualitasnya nggak kaleng-kaleng ya. Setelah ikan dipanen, langsung deh dibersihkan dan ambil bagian dagingnya. Bagian kepala, ekor, dan tulang akan diolah lagi jadi tepung ikan. Nah, bagian kulitnya ini nih, yang biasanya dianggurin aja, alias dibuang. Wah, mereka belum tahu tuh fams. Kalau di tangan yang tepat, kulit ikan patin yang dianggap gak bernilai ini
bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang nggak berseri alias banyak banget. Di bulan-bulan kayak gini, tangkapan lagi susah nih fams. Banyak nelayan yang takut melaut karena ombaknya yang cukup ganas. Kalau cuaca bagus, rumah produksi yang terletak di desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini bisa dapat minimal 1,5 ton kulit ikan patin. Bahan baku ini kemudian diolah jadi 2 varian rasa, yaitu yang original dan rasa pedas. Dari bahan baku yang ada, ditambahkan bumbu yang makin sedap sekitar 10 kg. Oh iya fams, sebelum jadi sebanyak ini, awalnya pabrik ini cuma produksi sekitar 50 kg kulit ikan patin aja. Terus, karena banyak yang suka, yang awalnya cuma punya 2 orang karyawan, usahanya meningkat drastis jadi 28 orang. Mayoritas pekerjanya warga sekitar fams. Nah ini nih yang bikin kulit ikan patin jadi renyah. Kriuk-kriuk banget ya pokoknya. Kulit yang sudah berbumbu harus digoreng sebanyak 2 kali fams. Dengan teknik menggoreng 2 kali ini juga bisa membuat keripiknya nggak terlalu berminyak. Pada penggorengan tahap pertama ini, kulitnya digoreng sampai benar-benar matang ya. Nggak perlu diaduk terlalu sering fams, biar tekstur kulitnya nggak hancur. Oh iya, cara ini bukan cuma bisa dipraktekin untuk menggoreng keripik aja ya fams. Kalau kamu mau goreng ubi atau mau bikin tempe mendoan, sebaiknya pakai teknik 2 kali menggoreng. Nah, kulit yang udah matang jadi lebih akrab, alias saling berpegangan gini fams. Makanya harus dipisahkan. Tenang, tekstur renyahnya masih belum terbentuk dengan sempurna kok. Jadi bentuk kulitnya nggak akan hancur banget. Setelah kulit ikan patinnya ditiriskan, lanjut goreng lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini digoreng pada minyak dengan suhu yang lebih tinggi dan nggak boleh terlalu lama. Dengan cara ini, kulit ikan patin jadi nggak terlalu berminyak dan teksturnya tetap renyah meskipun sudah dingin. Fams, kulit ikan patin yang sudah matang ini mengalami penyusutan dalam berat. Saat kering, cuma menghasilkan sekitar 500 kg produk keripik yang siap jual. Dengan jumlah tersebut, produksi kulit ikan patin bisa mencapai lebih dari 2.000 bungkus. Gak heran ya, kalau permintaan pasarnya bukan hanya dari Sumatera, Jawa, Bali, atau bahkan Papua aja, tapi produknya sampai diminati dan dijual ke Singapura dan Malaysia, fams. Nah, nggak perlu jauh-jauh beli sampai ke Singapura yang mahal itu, fams. Selisih harganya bisa sampai 3 kali lipat loh. Yaudah, kalau lagi di Kota Medan, jangan lupa mampir beli oleh-oleh yang enak ini ya, fams. Saking enaknya, dijamin nggak berhenti-berhenti ngemil deh. Biasanya yang kita tahu, kulit ikan pari kan cenderung kasar dan agak menyeramkan gimana gitu. Hits, tapi pandangan ini bisa usang kalau udah lihat produk satu ini. Iya, tas-tas Ciamik yang dibuat dari bahan kulit ikan pari. Bahkan ya fams, kalau mau diadu, tas asal Indonesia juga berani bersaing sama merek asing loh. Daya tahannya sama-sama prima, bisa tahan hingga lebih dari 15 tahun. Padahal, tas buatan lokal harganya nggak sampai bikin jual ginjal kok, alias nggak mahal. Tapi nih, walau harganya yang merakyat, tapi jelas, yang ngelirik bukan cuma kelas lokalan aja tuh. Kamu juga harus bersaing sama bule-bule untuk bisa dapetin tas buatan tangan ini. Yang bikin banyak para bule kepincut adalah justru karena bahan baku tas yang nyeleneh abis. Bukan kulit sapi, kulit buaya, atau bahkan kulit ular ya. Tapi dari kulit ikan pari, fams. Wait, bukan kok. Bukan pari manta yang dilindungi itu, bukan. Yang dimanfaatkan sebagai bahan tas cuma jenis ikan pari berjenis diamond, mutiara, dan ikan pari jenis duri aja, fams. Oh iya, ikan pari biasanya kan cuma diambil dagingnya untuk dikonsumsi, sedangkan bagian kulitnya kerap berakhir di tempat pembuangan. Sayang kan terbuang percuma? Kulitnya dianggap limbah karena punya tekstur yang keras dan dianggap beracun. Supaya bisa dijadikan bahan tas, kulit pari harus diawetkan pakai garam jenuh. Garam ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, kulit ikan pari dimasukkan ke dalam tong selama 1-2 hari. Jangan salah, meskipun didiamkan selama itu, kulitnya gak bakal bau kok, fams. Kandungan H2O yang dipakai untuk merendam kulit ikan pari ini bisa memusnahkan aroma khas ikan. Nah, biar teksturnya berubah mengering layaknya kain, bahan kulit harus dijemur langsung di bawah teriknya matahari deh. Nah, ini nih yang membedakan dengan tas lainnya. Karena ternyata 80% produknya dibuat berdasarkan pesanan. Sementara itu 20% sisanya dibuat saat ada pameran aja, fams. Jadi, produk-produk kalian lebih eksklusif karena nggak ada yang ngembarin.
Berbekal bahan dasar kulit ikan pari, pengolahan dilanjutkan dengan melakukan pewarnaan. Fems, berbeda dengan kulit sapi, kulit ikan pari punya semacam bintik-bintik kristal yang menambah kesan mewah. Nah, saat hidup, bintik inilah yang bertugas untuk melindungi tubuhnya dari hewan pemangsanya. Kulit ikan pari terkenal anti gores dan anti peluru loh. Jadi nggak heran deh kalau di Jepang dimanfaatkan sebagai pelapis tameng para samurai atau pelapis jaket anti peluru. Nah, ini nih bagian yang paling susah. Gak semua penjahit bisa mengolah kerajinan ini nih, Fems. Karena sisik ikan pari tergolong keras, proses jahitnya juga nggak bisa asal layaknya benerin baju yang bolong ya. Ada jarum dan penjahit khusus yang bisa menanganinya. Oh iya, untuk proses yang sepanjang dan serumit ini, harga jualnya masih masuk akal loh, Fems. Satu buah produk dibanderol mulai dari Rp250.000 sampai 4 jutaan aja. Maklum, dalam pembuatan satu tas bisa membutuhkan waktu sampai 2 minggu lamanya. Saking rumitnya tuh. Nah, kalimat ini nih yang ditunggu-tunggu. Tas dan beberapa kerajinan ini beneran bisa awet sampai 15 tahun lamanya loh, Fems. Garansinya seumur hidup pula. Kalau jahitannya rusak dan resletingnya yang bermasalah, tinggal bawa ke butiknya aja deh untuk diperbaiki. Gratis! Fems, produk tas dan berbagai kerajinan dari kulit pari ini sudah menembus pasar mancanegara loh. Mulai dari Amerika Serikat, Polandia, Singapura, Malaysia, sampai sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar. Ini dia nih yang bisa bikin Indonesia makin mendunia. Iya nggak, Fems? Mau jajan yang murah meriah dan melimpah? Kita ikut Kak Alisvi jalan-jalan dulu ya, Fems. Kalau kita jalan-jalan ke Medan kurang lengkap tanpa kulineran. Sekarang aku lagi ada di Pasar Beruang, tapi aku cuma punya duit 100.000 nih. Kira-kira 100.000 bisa dapat apa ya? Yuk ikutin. Pasar Beruang atau dalam bahasa Medan disebut Pajak Beruang. Udah berdiri sejak tahun 1950-an. Disebut Pasar Beruang karena pasar yang terletak di Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Medan Perjuangan ini, dulu nama jalannya bernama Jalan Beruang. Berada di Jalan Beruang, pasar ini buka dari pukul 7 pagi hingga jam 5 sore. Di sini kamu bebas nih buat mencicipi berbagai makanan yang dijamin enak-enak. Jadi penasaran kan? Kira-kira dengan modal cepek alias Rp100.000 bisa makan apa aja ya? Pertama, kita cari nih kue basah dulu ya. Wah, kayaknya serabi ini lumayan menggoda lidah nih, Fems. Apalagi kalau dimakan pas lagi anget-anget. Sebagai kota multibudaya, Medan memang menghadirkan banyak sekali kuliner dari seluruh Nusantara. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh sampai ke Tanah Sunda cuma buat makan serabi. Di sini juga ada kok. Harganya cuma 20 ribuan aja nih, Fems. Makin masuk ke dalam pasar, makin banyak yang ngejual makanan nih, Fems. Nah, salah satu makanan ngehits di Pasar Beruang ini yaitu bihun bebek. Menu yang satu ini mengkombinasikan daging bebek rebus dengan bihun putih. Sementara untuk kuahnya ada 2 pilihan, bisa kuah kaldu atau kuah kari. Rasanya dijamin nampol, Fems. Apalagi ditambah dengan taburan bawang goreng dan potongan cabai rawit. Wah, harganya cukup 25 ribuan aja seporsi. Lanjut, Fems. Buat makanan berkuah dengan berbagai lauk pauk di dalamnya, ada nasi lemak solusinya. Nasi lemak memang selalu jadi primadona di kota Medan. Pilihan lauknya juga banyak banget, Fems. Mulai dari serundeng, keripik kentang, tauco, dan olahan santan. Kata lemak sendiri menjurus ke bahasa Melayu yang artinya enak. Dengan harga sekitar 16 ribuan, satu porsi nasi lemak ini udah cukup mengenyangkan loh, Fems. Belum kenyang juga? Baiklah, kita lanjut nyobain soto. Sotonya diracik dengan kuah santan dan daging sapi plus udang. Rasa gurih kuahnya dengan bumbu yang tajam dijamin deh bakal makin berkesan, Fems. Apalagi dengan tambahan lainnya kayak sambal orak-arik tempe ini. Ini sih dijamin pecah, Fems. Harganya juga sikat miring nih, cuma 25 ribuan. Akhirnya kenyang juga. Setelah tadi aku ada makan serabi, itu harganya 20.000. Terus aku makan bihun bebek, terus harganya 25.000. Terus makan nasi lemak, harganya 16.000. Dan sekarang nih makan soto udang daging, harganya 25.000. Nah, aku masih punya sisa
14.000 lagi. Enaknya makan apa lagi ya? Ntar dulu aku mau ngelanjutin makan dulu ya. Ya udahlah Kak Lisvi, uangnya jangan dihabisin semua. Sisanya buat ongkos naik ojek aja ya. Udah pernah dengar belum? Ada sabut kelapa harganya sekitar 3 juta rupiah. Iya, ini beneran ada di Medan. Sabut kelapa yang satu ini memang gak sembarangan. Sabut kelapa ini bersalin rupa jadi berbagai kerajinan unik. Cara bikinnya, pasang kain pada kerangka Fems. Kemudian buat pola atau sketsa sesuai dengan permintaan. Langsung kasih lem kayu pada gambar rancangan. Kemudian siapkan sabut kelapanya Fems. Gunting sabut kelapa sesuai dengan kebutuhan Fems. Ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Selanjutnya, taburkan pada sketsa yang sudah dibuat. Harga lukisan ini tergantung kerumitan dan contoh foto yang diberikan konsumen. Untuk lukisan wajah, biasanya harganya mulai dari 3 juta hingga 5 juta Fems. Lihat deh, bagus banget kan? Selain lukisan, ada juga hiasan berbentuk transportasi atau hewan Fems. Kalau kerajinan ini bisa pakai sikat sabut kelapa ya. Untuk membuat hiasan ukuran kecil, butuh 4 buah sikat sabut kelapa loh Fems. Tenang aja, harganya masih sepadan kok sama nilai kerajinannya. Hiasan sabut kelapa ini dihargai 75.000 hingga 500.000 rupiah Fems. Ada juga tuh kerajinan becak motor. Cantik dan unik banget ya Fems. Cocok banget deh untuk menghiasi sudut rumah kamu. Mantap! Udah 40 menit aja nih kita menemani kalian. Tandanya harus berpisah nih. Gak usah khawatir deh. Rekam Indonesia kembali besok dengan informasi yang unik dan menarik di kota lainnya. Jangan lupa tonton terus Rekam Indonesia ya. Karena Indonesia itu sempurna.